dewasa yang usahakan di atas 8 bulan, lebih jelasnya ya dari ukuran itu size-nya antara 6 sampai 5 sampai 6 sentimeter body ya, dan bukan dengan ekor, jadi bodinya saja yang 5-6 sentimeter. Nah ini ikannya sehat, kemudian lincah, berwarna cerah, siripnya tidak kuncup. Karena kalau lihat kuncup itu biasanya ikan itu kurang sehat ya. Kemudian pilih ikan yang sudah dewasa, yang usahakan di atas 8 bulan, lebih jelasnya ya dari ukuran itu size-nya antara 6 sampai 5 sampai 6 sentimeter body ya, dan bukan dengan ekor, jadi bodinya saja yang 5-6 sentimeter. Nah ini ikan itu udah kisaran di atas 8 bulan. Kemudian pilih ikan jantan yang kelihatan lebih besar, betinanya kelihatan lebih gemuk tapi agak oval gitu ya. Walaupun badannya kecil, kalau kelihatan gemuk nih ikan ini biasanya produktivitasnya agak tinggi gitu. Nah kemudian setelah kita membeli indukan gitu, untuk sebelum kita melakukan pemijahan, nah kita harus memilih untuk jantan dan betina ya. Ini kita masukkan ke dalam wadah nantinya gitu. Nah ini bagaimana kita membedakan ikan jantan dan betina. Secara umum Manfish ini cukup mudah ya untuk membedakan jantan dan betina, terutama yang ikan yang sudah proven atau sudah berapa kali dia memijah atau bertelur gitu ya. Ini terlihat ya ikan ini perbedaannya antara jantan dan betina. Tetapi untuk calon indukan atau yang masih remaja, agak sulit untuk membedakan. Ini ikan ini agak sama ya, hampir sama lah gitu ininya antara yang jantan dan betina. Tapi masih tetap ada ciri-ciri khas yang membedakan ikan jantan dan betina. Yang pertama untuk jantan itu, ini dahinya itu ada jenong ya, ada punuk seperti punuk unta gitu ya. Ini ada jenongnya gitu di ini. Nah rahang di mulutnya itu lebih besar dan moncong ke atas gitu, moncong ke atas ya. Jadi dari mulut juga sudah kelihatan. Kemudian duri dorsal yang ada di punggungnya ini tegak ya, tegak ke atas gitu. Tegak ini ke atas. Bentuk badannya itu cenderung bulat dan besar. Kemudian apabila kita perhatikan bagian bawahnya itu ada kelaminnya itu ada runcing, tapi kadang-kadang itu juga kelihatan, kadang-kadang tidak kelihatan gitu ya. Ini agak ini kelaminnya keluar. Biasanya pada saat dia mau mijah itu ada keluar gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang betina. Ini kalau betina ini dahinya ini rata ya, nggak ada jenongnya, nggak ada punuk. Kemudian rahang mulutnya juga kecil, lancip. Kemudian duri dorsalnya kalau yang jantan itu ke atas begini, kalau yang ini hanya melengkung gini ya. Kemudian badan cenderung lebih kecil daripada yang jantan. Dia agak oval gitu ya, agak oval. Bukan, kita dapat tempatkan masing-masing pasangan itu di akuarium pemijahan. Nah ini cara melakukan pemijahan ini ada 2 metode yang biasa saya lakukan ya, yaitu dengan mengamati perilaku ikan setelah beberapa kali pemijahan. Yang metode pertama, kita tempatkan pasangan indukan pada akuarium ukuran 80 kali 40 kali 40 untuk tingginya gitu. Nah ini ikan ini kita biarkan pasangan ini mijah ya pada substrat yang sudah disediakan. Selanjutnya kita amati apakah pasangan ini merawat telurnya dengan baik. Nah apabila pasangan ini merawat telurnya hingga menetas dengan baik, kita biarkan indukan ini tetap berada dalam akuarium dan mengasuh anaknya sampai usia 10 atau sampai 2 minggu lah kira-kira gitu ya.
kita biarkan saja ikan itu di dalam akuarium dengan metode yang ini ya, kita dalam satu akuarium ini. Selanjutnya setelah itu baru kita setelah 2 minggu baru kita pindahkan indukannya ke akuarium yang lain yang ukurannya sama, yang ukuran 80, biarkan dia mijah kembali. Nah ini biasanya tidak lama dia akan mijah kembali gitu ya, akan bertelur kembali.